Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan video gerontik tentang edukasi yang ditunjukkan pada lansia, senam anti hipertensi dan puisi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memberikan edukasi yang pertama mengenai pengertian lansia, yang kedua pola makan yang baik untuk lansia. Pengertian lansia. Lansia adalah sekelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih yang mengalami penurunan kemampuan beradaptasi dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang diri. Yang kedua yaitu saya akan memberikan edukasi mengenai pola makan yang baik untuk lansia. Pola makan yang baik untuk lansia yaitu ada 6. Yang pertama, fokus pada asupan gizi seimbang. Aturan pola makan lansia yang paling penting adalah mencukupi kebutuhan nutrisi dan gizinya. Bahan makanan yang baik untuk lansia yaitu yang pertama bahan makanan yang mengandung sumber karbohidrat seperti oatmeal, roti gandum, beras merah, dan beras tumbuk. Yang kedua adalah bahan makanan sumber protein seperti susu rendah lemak, ikan, tempe, dan tahu. Yang ketiga yaitu bahan makanan sumber lemak sehat seperti kacang-kacangan, minyak kedelai, dan minyak jagung. Yang keempat yaitu sayuran berwarna hijau atau jingga seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, dan tomat. Yang kelima yaitu buah-buahan segar seperti pepaya, pisang, jeruk, apel, semangka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengatur porsi makan. Dianjurkan bagi lansia untuk makan makanan besar sebanyak 3 kali dengan makanan selingan sebanyak 2 kali sehari. Yang ketiga yaitu batasi gula, garam, dan lemak. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia. Apabila asupan gula, garam, dan lemak ini tidak dibatasi, maka lansia akan beresiko tinggi terkena hipertensi, kolesterol tinggi, hiperglikemia, stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Yang keempat yaitu konsumsi kalsium. Kalsium berperan penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Yang kelima yaitu perhatikan kebutuhan kalori lansia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kalori lansia akan mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan nutrisinya tetap sama atau mengalami sedikit peningkatan. Ini terjadi lantaran semakin tua seseorang, biasanya semakin berkurang juga aktivitas fisik yang dilakukannya. Alhasil, kebutuhan kalorinya pun ikut menurun. Yang keenam yaitu penuhi kebutuhan cairan. Untuk memenuhi kebutuhan cairan pada lansia biasanya dengan meminum air putih atau mengonsumsi makanan berkuah seperti sup atau buah dan sayuran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pola aktivitas untuk lansia dan hipertensi. Nah, pola aktivitas untuk lansia itu tidak ada alasan terlalu tua untuk lansia untuk melakukan aktif olahraga dan melakukan rutinitas yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, ada berbagai pilihan olahraga yang dapat dilakukan oleh lansia. Karena meski di usia yang tidak lagi muda, para lansia dianjurkan untuk rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, ada beberapa jenis olahraga untuk lansia yang dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh dan menurunkan resiko penyakit akibat penuaan. Apa saja kan jenis olahraga tersebut? Yaitu yang pertama ada berjalan atau jalan santai, kemudian ada bersepeda, kemudian ada berenang, kemudian ada yoga, dan ada senam. Nah, manfaat olahraga bagi lansia itu sendiri dapat memperkuat otot dan sendi, kemudian melancarkan peredaran darah, kemudian mengurangi risiko terjadinya penyakit tertentu seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2, kemudian menjaga kesehatan dan fungsi otak sekaligus menurunkan risiko gangguan pada otak seperti demensia, kemudian mengurangi stres dan risiko gangguan mental. Nah,
kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, yaitu untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, kemudian meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, kemudian membakar kalori, mencegah kelebihan berat badan, dan meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa stres dan emosional, kemudian membuat tidur lebih nyenyak, dan membuat wajah dan tubuh terlihat lebih segar. Kemudian pengertian dari hipertensi itu sendiri, hipertensi itu merupakan suatu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau peningkatan abnormal secara terus-menerus lebih dari suatu periode, dengan tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Fatihatul Gina, NIM 292, kelas 6E Keperawatan S1, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipertensi, yang lebih spesifiknya yaitu penyebab dan tanda gejala hipertensi. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan penyebab terjadinya hipertensi. Di sini saya menggunakan media lembar balik. Langsung saja, apa aja sih faktor-faktor penyebab yang terjadinya hipertensi? Yang pertama ada faktor resiko. Faktor resiko ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada genetik. Genetik itu keturunan. Yang kedua ada obesitas. Obesitas yaitu kelebihan berat badan atau berat badan berlebih. Yang selanjutnya ada age, yaitu usia. Usia juga sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi. Baik, kebanyakan yang mengalami atau menderita hipertensi yaitu orang yang lanjut usia. Kenapa orang yang lanjut usia? Karena mereka tidak memperhatikan kesehatannya dan tidak memperhatikan bagaimana pola makan dan minuman kesehariannya. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya ada faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi. Faktor makanan apa aja sih yang dikonsumsi sehingga terjadinya hipertensi? Baik, faktor makanannya yaitu makanan cepat saji atau makanan junk food, dan sering mengkonsumsi makanan gurih dan asin. Yang selanjutnya minuman yang dikonsumsi yaitu minuman yang bersoda, minuman yang beralkohol, dan kopi. Kopi juga sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi apabila dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya ada faktor selanjutnya dari kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini dapat terjadinya hipertensi. Jadi kebanyakan yang mengalami hipertensi itu laki-laki dibanding perempuan. Karena apa? Karena dari beberapa faktor yang tadi kebanyakan dikonsumsi oleh laki-laki, seperti contohnya soda, alkohol, kopi, dan kebiasaan merokok. Yang selanjutnya, penyebab yang selanjutnya exercise atau kebiasaan aktivitas yang dilakukan, yaitu penyebab hipertensi karena tidak seringnya atau tidak melakukan aktivitas apapun seperti olahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya di rumah, hanya berdiam diri saja. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda gejala hipertensi. Apa saja sih tanda gejala hipertensi dan bagaimana mengetahuinya? Yang pertama, tanda gejalanya yang pertama yaitu jantung berdebar cepat, dan yang kedua penglihatan kabur. Yang ketiga ada mimisan. Apabila sudah mengalami mimisan, maka harus secepatnya diperiksakan ke dokter karena hipertensi bisa mengakibatkan stroke. Yang selanjutnya pusing atau sakit kepala berat. Yang selanjutnya ada sesak nafas. Dan kenapa sesak nafas? Karena orang yang mengalami hipertensi mengalami jantung berdebar secara cepat sehingga mengakibatkan sesak nafas. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Syarini, NIM 293. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya.
mengenai hipertensi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pencegahan dan komplikasi hipertensi. Pencegahan hipertensi. Yang pertama ada pola makan. Contohnya yang pertama ada mengurangi konsumsi garam dan lemak tinggi. Terlalu banyak mengkonsumsi garam dapat meningkatkan tekanan darah hingga ke tingkat yang membahayakan. Panduan dari British Hypertension Society menganjurkan asupan natrium dibatasi sampai kurang dari 2,4 per hari. Jumlah tersebut setara dengan 6 gram, yaitu sekitar 1 sendok teh per hari. Mengurangi asupan garam kurang dari 100 ml per hari atau 2,4 gram natrium atau 6 gram garam bisa menurunkan tekanan darah sampai 2-8 mmHg. Kemudian lemak dalam diet meningkatkan resiko terjadinya arteriosklerosis yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak jenuh terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya yang berasal dari minyak sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Jenis makanan ini sangat baik untuk melawan penyakit hipertensi. Dengan mengkonsumsi sayur dan buah secara teratur dapat menurunkan risiko kematian akibat hipertensi, stroke dan penyakit jantung koroner, menurunkan tekanan darah dan mencegah kanker. Sayur dan buah mengandung zat kimia tanaman yang penting. Kemudian pencegahan yang kedua yaitu dengan perubahan gaya hidup. Yang pertama ada olahraga teratur. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan sekurang-kurangnya 30 menit per hari dengan baik dan benar. Salah satu manfaat dari aktivitas fisik yaitu menjaga tekanan darah tetap stabil dalam batas normal. Contoh dari aktivitas fisik yang dapat menjaga kestabilan tekanan darah misalnya menghabiskan kira-kira 10 menit berjalan kaki, membersihkan rumah selama 10 menit 2 kali dalam sehari, atau melakukan olahraga ringan untuk meregangkan sendi-sendi, dan juga kegiatan rumah seperti yang lainnya. Melakukan olahraga secara teratur dapat menurunkan tekanan darah sistolik 4-8 mmHg. Kemudian yang kedua ada menghentikan rokok. Tembakau mengandung nikotin yang memperkuat kerja jantung dan menciutkan arteri kecil hingga sirkulasi darah berkurang dan tekanan darah meningkat. Berhenti merokok merupakan perubahan gaya hidup yang paling kuat untuk mencegah penyakit kardiovaskular pada penderita hipertensi. Kemudian perubahan gaya hidup yang ketiga ada tidak mengkonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol secara berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah. Wanita sebaiknya membatasi konsumsi alkohol tidak lebih dari 14 unit per minggu dan laki-laki tidak melebihi 21 unit per minggu. Menghindari konsumsi alkohol bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian contoh dari perubahan gaya hidup yang selanjutnya yaitu mengurangi berat badan. Di antara semua resiko yang dapat dikendalikan tadi, berat badan adalah salah satu yang paling erat kaitannya dengan hipertensi. Dibandingkan dengan yang kurus, orang yang gemuk lebih besar peluangnya mengalami hipertensi. Penurunan berat badan pada penderita hipertensi dapat dilakukan melalui perubahan pola makan dan olahraga secara teratur. Menurunkan berat badan bisa menurunkan tekanan darah sistolik 5-20 mmHg per 10 kg penurunan berat badan. Kemudian yang selanjutnya yaitu komplikasi dari hipertensi. Yang pertama ada penyakit stroke. Stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan darah tinggi di otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non-otak yang terpajan tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan menebal sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang diperdarahinya berkurang. Arteri-arteri otak yang mengalami arteriosklerosis dapat menjadi lemah sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya aneurisma. Gejala stroke yang yaitu contohnya ada sakit kepala secara tiba-tiba, kemudian seperti orang bingung,
limbung atau bertingkah laku seperti orang mabuk. Salah satu bagian tubuh terasa lemah atau sulit digerakkan serta tidak sadarkan diri secara mendadak. Kemudian penyakit yang selanjutnya ada infak miokard. Infak miokard ini dapat terjadi apabila arteri koroner yang arteriosklerosis tidak dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila terbentuk trombus yang menghambat aliran darah melalui pembuluh darah tersebut. Hipertensi kronik dan hipertensi ventrikel, maka kebutuhan oksigen miokardium mungkin tidak dapat terpenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung yang menyebabkan infak. Kemudian penyakit yang selanjutnya ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal glomerulus. Dengan rusaknya membran glomerulus ini, darah akan mengalir ke unit-unit fungsional ginjal. Nefron akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksia dan kematian. Dengan rusaknya membran glomerulus, protein akan keluar melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma berkurang, menyebabkan edema yang sering dijumpai pada hipertensi kronik. Kemudian penyakit yang selanjutnya ada gagal jantung. Tekanan darah yang terlalu tinggi memaksa otot jantung bekerja lebih berat untuk memompa darah, yang menyebabkan pembesaran otot jantung kiri sehingga jantung mengalami gagal fungsi. Pembesaran pada otot jantung kiri disebabkan karena kerja keras jantung untuk memompa darah. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu kerusakan pada mata. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf pada mata. Penyempitan pembuluh darah pada mata karena penumpukan kolesterol dapat mengakibatkan retinopati, dan efek yang ditimbulkan yaitu pandangan mata kabur. Mungkin sekian penjelasan materi tulis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu terdapat penata laksanaan. Penata laksanaan itu terdapat non-farmakologis maupun farmakologis. Non-farmakologis itu terdapat efektivitas massage dan hidroterapi. Efektivitas massage itu kita dapat melakukan pijatan pada titik tertentu, baik tangan maupun di kaki. Kemudian itu dapat memberikan edukasi tentang gaya hidup, tentang penurunan berat badan, dan mengurangi asupan garam. Kemudian terdapat diet DAS, yaitu dengan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan serta produk rendah lemak. Selanjutnya itu terdapat teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini digunakan untuk mengurangi otot-otot yang tegang. Selanjutnya itu teknik biofeedback, yaitu untuk mengatasi gangguan somatik seperti nyeri maupun migrain. Selain terapi non-farmakologis, kemudian terdapat farmakologis. Farmakologisnya itu penata laksanaannya itu dapat dilakukan melalui obat-obatan. Step pertama itu obat pilihan pertama seperti diuretika, beta blocker, CA antagonis, dan ACE inhibitor. Kemudian step kedua, alternatif yang diberikan berupa dosis obat pertama dinaikkan, diganti jenis lain dari obat pilihan pertama, ditambah obat kedua jenis lain dapat berupa diuretik, blocker, CA antagonis, dan alpha blocker. Kemudian step yang ketiga yaitu alternatif yang bisa diberikan berupa obat kedua diganti ditambah obat ketiga jenis lain. Kemudian step keempat, alternatif yang dapat kita berikan yaitu ditambah obat ketiga dan keempat, itu reevaluasi dan konsultasi follow up untuk mempertahankan terapi. Untuk mempertahankan terapi jangka panjang, maka diperlukan kerjasama antara perawat dengan pasien maupun tenaga medis lainnya, yaitu dengan pendidikan kesehatan. Selanjutnya itu akan ada video tentang senam lansia. Selamat menyaksikan. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7,
8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi. Semoga Anda semua bisa terhibur. Puisi ini berjudul Nenekku. Nenekku, ibu dari ayahku, ibu dari ibuku. Nenekku, nenek dari kakakku, nenek dari adikku. Nenekku, ibu dari pakdeku, ibu dari budeku. Nenekku, nenek dari sepupuku, nenek dari saudaraku. Nenekku, I love you.
Terima kasih, semoga Anda semua bisa terhibur dengan puisi yang tadi saya bacakan.